Waalaikumsalam. Ya, ya mohon izin Pak Prof. Silakan. Menarik memang tema kita hari ini dan patut diapresiasi Ikatan Guru Indonesia Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam hal ini. Itu yang kami cukup apresiasi selaku guru di Provinsi Gorontalo. Dan kami juga bangga Pak Prof yang menjadi pematerinya dalam hal ini. Langsung saja Pak Prof, karena mungkin teman-teman lain banyak yang ingin bertanya. Pandemi saat ini, memang kalau kita bicara strategi pembelajaran, itu berbagai macam guru dengan metode pembelajaran disesuaikan dengan mapel yang bersangkutan Pak Prof. Ya. Ya, contohnya saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan ketika saya memberikan materi-materi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang saya ampu, itu seringkali banyak kendala-kendala yang umum sering kita dapati, dan itu umum di semua mata pelajaran. Terutama adalah bagaimana memotivasi siswa itu agar mereka itu giat memperhatikan materi yang kita akan berikan. Tadi sudah disentil oleh Pak Prof, ya, di mana kita harus bervariasi, games dan lain sebagainya. Ini kendala kita. Walaupun guru sudah hebat desain pembelajarannya, tetapi di siswanya, motivasi siswanya tidak ada, ini yang akan kebablakan Pak Prof. Sehingga pertanyaan saya, bagaimana strategi guru kemudian memotivasi siswa baru materi itu diberikan? Karena kan kadangkala guru langsung memberikan materi, ini kerjakan ini, kerjakan B, kerjakan C, tetapi dia tidak tahu bagaimana kondisi siswa saat itu. Bukankah dalam materi pembelajaran yang terlebih dahulu kita dahulukan itu adalah apresepsi ketika kita berhadapan dengan siswa. Nah, di saat pembelajaran daring ini kan kadangkala apresepsi itu sudah tidak ada lagi Pak Prof. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Gurunya sudah standby dengan strategi, tapi siswanya tidak termotivasi untuk belajar. Mungkin kira-kira pertanyaan saya Pak Prof, mohon wejangannya agar di samping guru memiliki strategi yang hebat, siswa juga termotivasi untuk belajar. Demikian Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pertanyaannya motivasi ya. Kalau masalah teknologi udah jelas, yang harus kita adakan teknologinya gitu ya. Kalau nggak bisa, ya kasih alternatif, mesti kita kunjungin, ada cerita. Nah, kalau motivasi ini, Bapak Ibu, kalau sudah melaksanakannya, pasti Bapak Ibu akan tahu solusinya. Ya, kalau saya misalnya punya restoran, saya sudah masak masakan yang enak-enak, tapi tetap saja tidak ada pengunjung yang datang. Ya, kira-kira apa penyebabnya? Yang salah pengunjung kah? Guru ini Bapak Ibu sekalian, saya udah buat materi bagus-bagus, udah lengkap. Kira-kira yang salah kita atau siswanya? Ya, kita ditakdirkan jadi guru Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Bahwa yang harus kita lihat itu dari sisi siswanya, kostumernya. Coba tanya, mungkin sebelum dimulai atau udah dikasih materi sesi pertama, tanya, anak-anak, mohon kasih komentarnya, jangan luar biasa nanti Bapak Ibu jawabannya, ya. Nah, di sini memang dituntut guru-guru, ya benar-benar itu kompetensi guru itu, profesi sosial, pedagogi dan sebagainya. Ya bisa nggak kita melayani, ya ini memang nggak enak kalimatnya. Ya kita itu selama ini Bapak Ibu, ya saya juga ini udah 35 tahun jadi dosen, menganggap kita yang paling benar, kita yang paling sudah betul, kita yang paling lengkap, sempurna. Siswa kita kalau ngantuk, itu salah dia. Siswa kita bodoh, itu karena dia. Siswa kita polos, itu karena dia.
Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita benar-benar ingin melayani, yang kita layani itu siswa, siswa ini generasi Z yang menentukan nasib bangsa ini nanti ke depan, coba lihat dari sisinya, apa yang mereka inginkan. Jangan-jangan materinya kita memang tidak menarik, jangan-jangan cara menyampaikan kita juga tidak menarik, macam-macam. Nah, kita memang tidak bisa langsung dalam situasi sempurna. Ya, namanya saja ini musibah. Namanya musibah itu tuh pastilah di sana sini tidak ada itu yang namanya kesempurnaan. Tapi marilah kita belajar dari ketidaksempurnaan itu untuk terus memperbaikinya. Nah, misalnya Bapak tadi mengajar materi pendidikan agama. Pendidikan agama itu yang dilihat adalah afektifnya, ya, tidak hanya kognitifnya. Nah, bagaimana kita memindahkan cara belajar afektif di kelas? Bagaimana seorang siswa sholat yang baik di rumah dia, bagaimana dia sholat berjamaah? Suruh dia videokan, ya, kirimkan, buat batasan, videonya tidak boleh lama dari 3 menit atau 5 menit supaya nggak besar. Lakukan evaluasi. Jadi pelajaran agama itu dengan keteladanan. Keteladanan namanya efektif. Nah, buatlah gambar-gambar, video-video yang mengasih contoh bagaimana seorang siswa itu tuh mesti melaksanakannya. Nah, suruh dia melaksanakannya itu, malah akan muncul kreativitas siswa nanti. Yang namanya belajar daring ini, Bapak Ibu sekalian, namanya belajar mandiri. Belajar mandiri itu nggak ada orang lain mengawasi, nggak ada guru yang mengawasi, paling orang tua, apalagi kalau orang tuanya cuek saja. Ya, nah, kalau kita suruh buat video Anda sholat berjemaah di rumah, orang tuanya pun terpaksa, yang tadinya mungkin tidak pernah berjemaah, terpaksa menjadi imam di rumahnya, ya, bersama, termasuk agama lain ini, mereka berkumpul melaksanakannya, nilai, kasih komentar, ya pasti semuanya bagus, tapi mungkin ada. Dan jadi benar-benar kita pahami psikologi pedagoginya kita itu. Yang berbeda cuma cara mengajarnya saja dengan teknologi sekarang. Dan yang nggak bisa digantikan oleh teknologi ini hanya satu, yaitu perasaan. Saya kalau di kelas bisa memberikan wajah perasaan saya sedih, gembira kepada siswa. Tapi kalau online, apalagi kalau materinya aja yang di-post, siswa nggak tahu nih gurunya lagi senyum, lagi mikirin utang atau mau mikirin apa perbukaannya, nggak tahu dia. Nah, itu nggak bisa digantikan, tetapi bisa didekati. Apa? Rekamlah, ya, 2-3 menit seperti saya begini ini, arahan dari masing-masing guru. Ya, tayangkan di WhatsApp supaya siswanya membaca. Kan kalau 2-3 menit nggak terlalu, atau 1 menit nggak terlalu lama, tapi udah banyak kita memberikan pengantar di situ. Lengkapi materinya dengan teks tadi. Yakin mesti dilakukan oleh siswa, itu motivasi akan meningkat. Coba di rumah, ya, tayangkan di berbagai macam channel yang dia bisa tayangkan, apakah WhatsApp, apakah Facebook, apakah yang lain-lain, Instagram, ya, Instagram. Coba, pasti saya yakin nanti kita akan melihat gambar satu dua yang kurang menarik, semuanya dapat pelajaran yang bagus. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi memang mungkin agak kurang enak saya menyampaikan ini, ya. Cobalah kita mengalah kali ini, kita dosen, kita guru, lihatlah jangan-jangan kita yang kurang sempurna mengajarkannya kepada siswa. Kita yang kurang memahami psikologi siswa kita. Kita yang kurang menguasai materi kita, ya. Nah, mudah-mudahan dengan takdir kita sebagai guru ini diberi hidayah oleh Allah, ya, kita bisa belajar lebih baik lagi sehingga kita berkontribusi, ya, menciptakan generasi Z yang kuat ke depan, ya. Itu sekali lagi tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian.
Mengenai tadi teknologi nggak ada, sinyal tidak ada cara lain, kita mesti himpun itu, ya minta bantuan kemana-mana. Kalau masih belum bisa juga, apa boleh buat? Mungkin ada berapa persen anak bangsa ini yang terkorbankan, ya. Nah, cuman jangan gara-gara ada satu dua yang tidak punya pulsa, tidak punya akses, tidak punya HP, kita nggak melaksanakan pembelajaran online, salah besar. Ya, saya yakin persentase terbesar tetap ada di siswa yang mempunyai teknologi dan aplikasi yang mapan. Mungkin itu Ibu Moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Profesor. Demikian Pak Fikar Ladiku. Jika